Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, bilangan yang akan kita pakai adalah bilangan 1 sampai 10. Pangkat 3 dan akar pangkat 3 suatu bilangan ini sangat membantu ketika kita mau menghitung volume kubus atau ketika kita mau mencari panjang rusuk dari suatu kubus jika diketahui volumenya. Mari kita lihat jika di sini ada sebuah kubus dengan panjang semua rusuknya 5, maka volume kubus ini adalah 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 ini kita bisa ganti cara penulisannya dengan 5 pangkat 3 seperti ini, dan hasilnya adalah 125. Nah, 5 kemudian ada angka 3 di atasnya, ini kita katakan 5 pangkat 3. Jadi 5 kali 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 3, sama dengan 125. 125 disebut sebagai bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Jadi 125 adalah bilangan kubik. Contoh yang lain misalnya 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 pangkat 3, sama dengan 1 hasilnya. Nah, 1 yang sebagai hasil disebut sebagai bilangan kubik. Atau misalnya 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 yang sebagai hasil perkaliannya disebut sebagai bilangan kubik. Nah, sekarang kita lihat kita akan belajar terlebih dahulu bilangan kubik dari 1 sampai 10. Nah, ini 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, ini yang sebagai hasil 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 ini disebut sebagai bilangan kubik. Jadi, bisa kita simpulkan bilangan kubik itu adalah bilangan yang kita dapatkan ketika kita mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Contohnya 1 dikali bilangan itu sendiri, yaitu 1 sebanyak 2 kali. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Nah, itu ya, atau dengan kata lain perkalian 3 bilangan yang sama, maka itu dikatakan bilangan pangkat 3. Kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Sama seperti ketika kalian belajar tentang bilangan kuadrat dan bilangan akar kuadrat sewaktu di kelas 4, maka kebalikan dari bilangan kuadrat adalah bilangan akar kuadrat. Nah, di sini kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Jika 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 3 dipangkatkan 3 sama dengan 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Biasanya akar pangkat 3 dituliskan dengan menggunakan simbol. Sama seperti akar kuadrat, ada simbolnya. Nah, simbol akar pangkat 3 mirip dengan akar kuadrat garisnya,
Tetapi kita tuliskan angka 3 kecil di sampingnya. Jadi kalau kita mau menuliskan akar pangkat 3 dari 27, maka kita menggunakan simbol. Kalau kalian lihat dari layar monitor kalian, jadi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh operasi hitung yang berkaitan dengan pangkat 3 suatu bilangan. 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3, maka kamu untuk menyelesaikan penjumlahan ini, kamu harus tentukan dulu 2 pangkat 3 itu berapa dan 4 pangkat 3 itu berapa. Lalu dijumlahkan. Jadi di sini 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 8 ditambah 64 sama dengan 72. Sama dengan operasi hitung penjumlahan, ketika kalian mengurangkan 2 bilangan pangkat 3, kalian juga harus cari dulu pangkat 3 dari kedua bilangan tersebut. Contohnya di sini 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu kamu tentukan dulu, hitung dulu, itu sama dengan 125. Kemudian cari juga 3 pangkat 3, itu sama dengan 27. Setelah itu kurangkan 125 dikurangi 27 sama dengan 98. Sama kalau misalnya kalian menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi ada 2 operasi hitung di sini. Contohnya 4 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Masing-masing dari bilangan pangkat 3 ini kamu harus, bilangan yang dipangkatkan 3 ini maksudnya, kamu harus tentukan dulu hasilnya berapa. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, 1 pangkat 3 itu sama dengan 1, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi 64 tambah 1 dikurangi 8 sama dengan 57. Untuk perkalian dan pembagian, ini ada keistimewaannya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kamu tidak perlu mencari 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa. Tapi kita bisa ubah menjadi 2 dikali 3, itu diletakkan di dalam kurung. Kemudian hasil dari perkalian 2 kali 3 itu dipangkatkan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Kalau kamu hitung masing-masing seperti 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka 8 dikali 27 itu juga hasilnya 216. Nah, kenapa di sini ada kita ubah seperti ini? Jadi dikalikan dulu bilangannya 2 kali 3 di dalam kurung, baru dipangkatkan 3. Ini mempermudah kalian mengerjakan soalnya. Sama seperti perkalian, pembagian pun seperti itu. 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, kamu nggak perlu menghitung 8 pangkat 3 sama dengan 512 dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 512 dibagi 8. Nah, itu mungkin agak lebih lama cara menghitungnya dibandingkan kalau kamu pakai cara 8 dulu dibagi 2, hasilnya baru dipangkatkan 3. Jadi 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 8 dibagi 2, letakkan di dalam kurung, baru dipangkatkan 3. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, dan 4 dipangkatkan 3 sama dengan 64. Jadi lebih mudah cara menghitungnya ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian akar pangkat pada akar pangkat 3 juga sama caranya dengan ketika kalian menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan dan membagi bilangan-bilangan pangkat 3. Nah, kita lihat di sini contohnya. Akar pangkat 3 dari 125 ditambah akar pangkat 3 dari 8. Kamu harus cari dulu akar pangkat 3 dari 125 itu berapa, akar pangkat 3 dari 8 itu berapa. Lalu jumlahkan. Jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, hasil penjumlahannya berarti
5 ditambah 2 sama dengan 7. Pengurangan juga sama caranya. Jadi akar pangkat 3 dari 343 dikurangi akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 7 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4. Untuk perkalian dan pembagian juga punya keistimewaan yang sama seperti perkalian dan pembagian pada bilangan pangkat 3. Contohnya di sini akar pangkat 3 dari 512 dikali akar pangkat 3 dari 8. Sebenarnya ini bisa jadi akar pangkat 3 dari 512 dikali 8. Tapi karena angkanya besar jadi kita hitung satu persatu, itu yang lebih gampang. Jadi kamu harus lihat mana yang paling gampang untuk digunakan caranya. Nah, ini akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 8 dan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, contoh yang lain seperti ini, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4. 2 itu adalah 2 itu bukan bilangan kubik. 4 juga bukan bilangan kubik. Tapi kalau ini dikalikan akan menjadi bilangan kubik. Jadi akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 4. Nah, 2-nya dikali 4 dulu. Itu hasilnya 8, baru akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Kita lihat contoh yang tentang pembagian. Akar pangkat 3 dari 64 dibagi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 4 dibagi 2, karena akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4 dan akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau kita gunakan cara seperti yang dalam perkalian di atasnya ini sama, jadi akar pangkat 3 dari 64 dibagi akar pangkat 3 dari 8 itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 64 dibagi 8. 64 dulu dibagi 8 itu adalah 8. Lalu kita cari akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Jadi kamu harus lihat mana cara yang paling gampang dan paling cepat untuk digunakan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3 untuk bilangan 1 sampai 10. Terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.